semuanya luar biasa ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggunya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk, Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang walaupun sekolah minggunya hari ini streaming, nah kita udah 1 bulan lebih ya Kak Jose ya nggak ketemu ya. Wah, pastinya semuanya kangen sekali sama kakak-kakak, tante-tante, gembala anak. Bahkan di sini kakak-kakak juga kangen sekali sama adik-adik yang di rumah. Tetapi harus tetap beribadah sekolah minggu. Nah, minta tolong papa mama, halo papa mama. Nah, minta tolong dong anak-anaknya dimotivasi buat tetap ibadah sekolah minggu ya. Walaupun di depan TV tetap memuji Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggunya spesial loh ya. Jadi adik-adik perlu memperhatikan dari awal sampai akhirnya. Karena ada apa Kak? Ada challenge. Ada challenge yang bagus pastinya. Nah, ada challenge. Jadi nanti ada apa challenge-nya? Nah, kita lihat sampai akhirnya nanti ya Kak ya. Harus diikuti dari awal sampai akhir. Adik-adik harus mengikuti ibadah di sini. Di sini aja ya, di sekolah minggu. Nah, adik-adik. Sembari menunggu challenge-nya nanti apa? Nah, adik-adik, sekarang kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kemudian yang kedua adalah ajak papa mamahnya. Nah, papa, mama, yuk diajak yuk semuanya. Papa, mama, yuk ikut semuanya ke sini. Kita mau memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan. Ayo Kak, sama Kak Lael. Semangat. Nah, ambil nafas dulu. Keluarkan lewat mulut. Sudah. Nah, kita nanti pelan-pelan dulu ya. Kayaknya pelan-pelan supaya adik-adik yang di rumah bisa mengikuti dengan baik. Yuk Kak, kita pelan-pelan dulu aja ya Kak ya. Yuk. Yesus
besertamu. Kita mau pujian lagi yang kedua. Kita mau tetap semangat. Nah, di sini semuanya semangat. Adik-adik yang di rumah juga semangat. Yuk, daki-daki. Semuanya ikutin gayanya Kak Jose ya. Nah. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dasar samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dasar samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa sekali ya Kak ya. Nah, adik-adik bisa ibadah di rumah sampai hari ini sehat karena Tuhan Yesus luar biasa. Nah, adik-adik boleh duduk sebentar. Kita mau mendengarkan cerita yang bagus sekali Kak. Cerita tentang Tuhan cerita Yesus. tentang Tuhan Yesus, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran kalian ya, siapkan mata juga. Nah, siapkan semuanya. Nah, papa mama, adik-adik yang di rumah, anak-anaknya dibantu ya, dibantu untuk mendengarkan, merespon firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan.
sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, ingin mendengarkan cerita tentang kemuliaan Tuhan, Tuhan ajari kami dengar-dengaran Tuhan akan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semuanya yang siap katakan amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini yang menyampaikan firman Tuhan yang pastinya luar biasa sekali. Tamu istimewa. Tamu istimewa ya. Nanti kita panggil ya. Yuk dipanggil yuk. 1, 2, 3. Kak Anita. Kak Anita. Shalom. Gimana adik-adik di rumah? Kabarnya? Bosen ya? Wah, tadi Kak Lisa dan Kak Jose, Kak Samuel, Kak Lail sudah mengajak kita untuk nyanyi, untuk memuji Tuhan. Pasti semuanya sukacita, pasti semuanya bergembira di dalam Tuhan. Ada yang mungkin gini, waduh Kak, sudah bosen. Dari kapan ya? Dari Maret ya? Kita ada di rumah terus, nggak pergi ke sekolah, nggak ketemu sama teman-temannya. Sekolah minggu juga di rumah saja, hanya ketemu sama siapa? Papa, mama, kakak, adik, eyang mungkin, Pak De, Bude. Nggak ketemu sama banyak orang, cuman ketemu sama keluarga kita masing-masing. Tapi di tengah semua kondisi yang ada, mari belajar bersyukur. Kalau kita sehat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau kita kuat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu, ada Kak Rohmat yang sudah cerita tentang Nabi Nuh yang di lockdown, ya. Bahasa sekarangnya apa? Lockdown, tidak boleh kemana-mana. Itu di dalam perahu, di dalam bahtera yang sangat besar. Selama berapa hari? Bukan hitungan hari, bukan minggu, bukan bulan, tapi 1 tahun lebih. Dia tetap sabar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada dimanapun, tetap sabar sambil berdoa supaya semua kondisinya segera pulih kembali dan kita bisa bersukacita bersama dengan teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar. Yuk, yang bawa Alkitab, yang pegang Alkitab, atau yang belum bawa Alkitab, diambil dulu. Yang masih ada di kamar, yang masih ada di meja, Alkitabnya diambil dulu ya. Yang sudah bisa baca, kita mau buka. Buka dulu Alkitabnya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kakak tunggu ya sampai semuanya dapat ayatnya yang mau kita baca ya. Kisah Para Rasul di mana? Perjanjian Lama atau baru? Baru, pinter ya. Di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kita mau membacanya bersama-sama. Yang di rumah dimanapun baca ya. Judulnya ada di situ, Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari.
Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Semua yang percaya katakan amin. Ya, kita hari ini belajar dari seorang tokoh yang namanya Paulus. Siapa yang tahu Paulus? Angkat tangannya. Siapa Paulus? Bapak Gembala. Oh, betul, Bapak Gembala namanya Bapak Paulus. Tapi ini adalah Paulus, muridnya Tuhan Yesus di zaman perjanjian baru. Ketika dulu sebelum kenal Tuhan, dia seorang penganiaya jemaat. Orang yang tidak suka kalau ada orang ikut Tuhan Yesus, tidak senang kalau ada orang yang percaya sama Yesus, makanya semuanya dianiaya. Tetapi suatu ketika dia berjalan dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya diselamatkan. Dulu namanya Saulus, sekarang setelah menjadi percaya diganti namanya jadi Paulus, dan dia memberitakan Injil secara luar biasa. Ketika cerita ini terjadi, dia sedang berlayar. Berlayar berarti naik apa? Pesawat? Bukan. Naik motor? Bukan. Naik Harley? Bukan. Tapi naik kapal. Berlayar di lautan menuju ke Roma. Di tengah ketika dia berlayar dengan setiap kru kapal yang ada, tiba-tiba ada badai. Ada gelombang yang sangat besar sampai kapalnya ini mau tenggelam. Tapi karena Tuhan Yesus menyelamatkan, jadi kapalnya tidak tenggelam, tapi terdampar. Terdampar itu kapalnya kandas gitu ya, kemudian terdampar di sebuah pulau. Namanya tadi kita baca adalah Pulau Malta. Nah, penduduk pulau ini itu belum kenal Tuhan Yesus, tidak ngerti siapa sih Tuhan Yesus. Makanya ketika tadi kita diceritakan tadi, mereka bilangnya oh dewa, oh dewi gitu ya. Jadi belum percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Paulus terdampar, mereka ada di Pulau Malta, ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Penduduk pulau itu mereka datang, wah lihat ada orang asing, weh ada orang yang terdampar kapalnya. Mereka sedang kedinginan karena di laut ya, kemudian mulai hujan turun, mereka sangat-sangat kedinginan. Mungkin tidak makan selama beberapa hari, mereka dalam kondisi yang tidak baik tubuhnya. Dan ketika orang-orang Malta tahu, mereka membuat api unggun yang besar supaya apa? Badannya bisa hangat kembali, supaya badannya bisa sehat kembali. Nah adik-adik, ini kita tahu ceritanya. Mereka adalah orang asing, belum kenal sebelumnya, tidak tahu sebelumnya, tapi punya rasa peduli yang besar, punya rasa mengasihi yang besar, padahal belum kenal Tuhan. Tapi ketika ada orang yang kesusahan, mereka datang, mereka buatkan api unggun supaya orang-orangnya bisa menghangatkan badan. Luar biasa. Nah, ketika Paulus dengan orang-orang di situ sedang menghadapi api unggun, lalu ada ular yang tiba-tiba keluar dari kayu karena panas gitu ya. Karena panas ularnya keluar. Kemudian memakut tangannya Paulus. Ini ular bukan sembarang ular ya, bukan ular yang tidak berbisa, tapi ini adalah ular beludak, ular yang sangat-sangat berbisa. Ketika digigit, berapa waktu kemudian harusnya orang yang digigit ini meninggal karena racunnya sudah menyebar ke tubuh. Tapi ketika Paulus digigit, dipakut ular, wah, orang-orang di situ mulai bisik-bisikin sama temennya. Dia ini orang berdosa, terbukti tadi selamat dari laut, tapi sekarang digigit ular. Pasti dia ini seorang pembunuh. Lihat, sebentar lagi pasti dia mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dikebaskan. Ularnya masuk ke dalam api. Tapi mereka menunggu-nunggu ya. Kira-kira apa yang terjadi ya? 5 menit. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Paulus gak ngapa-ngapa, tetap sehat. 10 menit. Tik-tok, tik-tok. Masih sehat, masih kuat. 1 jam. Tik-tok, tik-tok. Wah,
Wah, mereka malah kagum sama Paulus karena apa? Digigit ular yang berbisa tetapi tidak mati. Nah, kakak mau tanya, kira-kira menurut adik-adik semuanya yang ada di rumah dimanapun berada, siapakah yang membuat Paulus bisa selamat, bisa tidak mati karena keracunan ular tadi? Siapa? Ya, tentu adalah Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dari badai yang besar. Kapalnya saja hampir tenggelam. Bisa nggak Tuhan meneduhkan badai? Bisa. Waktu itu ada ceritanya. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ada dalam sebuah perahu, ada badai, Tuhan menenangkan. Nah, tapi ini sama Paulus kok tidak ditenangkan? Tuhan punya maksud dan tujuan yang lain. Ini tadi ketika Paulus digigit ular, tidak meninggal karena siapa? Tidak keracunan karena siapa? Tentu karena Tuhan Yesus yang menolong. Nah, kemudian ada gubernur itu penguasa ya. Kalau di tempat kita di Jawa Tengah, siapa nama gubernurnya? Pak Ganjar. Nah, kalau ini gubernurnya di Pulau Malta, namanya adalah Bapak Publius. Nah, ternyata Bapak Publius juga baik hati. Tahu ada orang asing yang baru saja sampai ke pulaunya, dia bukannya mengusir, tapi apa? Mengundang ke rumahnya. Apa yang dilakukan? Menjamu. Menjamu, kalian tahu apa itu artinya menjamu? Bukan dikasih jamu yang pahit itu, bukan ya. Tapi adalah menghidangkan, memberikan pelayanan yang terbaik, hidangan yang terbaik, makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Menjamu Paulus dengan semua tim yang ada. Semuanya dijamu, diberikan yang terbaik. Wah, padahal nggak kenal loh. Padahal siapa dia nggak tahu loh. Tapi Gubernur Publius dia juga punya hati yang peduli, punya hati yang mengasihi, punya hati yang mau membantu, yang mau menolong. Ada orang asing dijamu dengan luar biasa. Paulus datang. Ketika Paulus datang, dia menikmati semua jamuan yang ada, menikmati semua berkat yang ada. Ternyata ayahnya Gubernur Publius sedang dalam keadaan sakit. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Paulus? Dia datang ke kamarnya, didoakan, dan ternyata ayahnya Gubernur Publius bisa sembuh. Nah, kita lihat betapa semua orang punya hati yang peduli, semua orang punya hati yang mau membantu, semua orang punya hati yang mau menolong satu sama lain. Siapa saja? Yang pertama tadi orang-orang di Pulau Malta. Mereka ketika tahu Paulus terdampar, kedinginan, membuat api unggun supaya Paulus tubuhnya bisa hangat kembali. Yang kedua, siapa yang peduli? Gubernur Publius menjamu dengan begitu luar biasa. Yang ketiga, siapa yang peduli? Paulus juga peduli. Ada orang yang sakit, didoakan dan akhirnya sembuh. Bahkan setelah itu banyak orang yang sakit minta didoakan dan mereka sembuh. Siapa lagi yang peduli? Tadi di ayat yang terakhir dikatakan ketika Paulus mau kembali berlayar, diberikan bekal yang luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk kita peduli, untuk kita mengasihi. Mengasihi siapa? Peduli sama siapa? Yang di dekat dulu, di lingkungan kalian. Ada siapa saja di situ? Dalam keluarga kalian ada orang tua, ada papa mama, ada saudara, ada kakak adik, ada siapa lagi? Teman-teman di dekat kalian yang biasanya bermain tiap hari. Ada siapa? Mungkin ada yang jauh di sana, kita bisa mendoakan. Belajar untuk peduli, belajar untuk kita membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita salurkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, belajar untuk peduli. Jangan memikirkan diri sendiri. Nah, lawan kata peduli adalah egois. Egois itu memikirkan diri sendiri ya. Tapi hari ini kita diajari oleh Tuhan lewat cerita dari Paulus di Pulau Malta ini, supaya kita belajar untuk apa tadi? Peduli. Belajar untuk apa? Saling menolong, saling membantu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita punya ayat hafalan ya. Coba semuanya dihafalkan, dibuka boleh nanti di
Alkitabnya di Efesus 4 ayat yang kedua. Nah, dihafalin dulu. Efesus 4 ayat yang kedua. Bunyinya apa ya? Bunyinya adalah tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, coba sekali lagi. Ada yang boleh pakai gerakan, ada yang mungkin dihafalkan, tapi kita mau menghafalkan ayat ini. Di mana tadi? Efesus 4 ayat yang kedua. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini jadi ayat hafalan kita ya di minggu ini. Jangan lupa, bukan dihafalkan saja, tetapi dikerjakan, dilakukan. Membantu orang tua, membantu kakak adik, berdoa bagi teman, dan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Kita mau berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengajari kami untuk kami tidak menjadi pribadi yang egois, memikirkan kepentingan kami sendiri, tapi kami belajar menjadi anak yang peduli, anak yang mengasihi, yang mau menolong lingkungan sekitar kami, keluarga kami, siapapun yang bisa kami tolong. Kami belajar untuk kami peduli, kami belajar untuk kami saling mengasihi, kami belajar untuk kami saling menolong, karena Tuhan sudah lebih dahulu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Anita. Nah, jangan lupa kalau kita sudah diberikan yang terbaik, nah lewat Kak Anita kita juga wajib mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Anita. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Anita, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik tiba saatnya. Nah, kalau tadi di awal Kak Lisa bilang akan ada challenge. Nah, akan ada challenge, tetapi ada aturannya challenge-nya. Apa itu aturannya? Kak Josi bisa tunjukkan aturannya apa dulu, Kak? Oke adik-adik, yang pertama jangan lupa kalian nge-follow Instagramnya Rayon 6, yaitu @rayon6_kidscommunity. Iya. Berarti wajib follow dulu IG-nya Rayon 6 atau Instagramnya Rayon 6. Di mana Kak tadi? Di Rayon 6 Rayon Kids Community. Oke, nah adik-adik tolong di follow ya Instagramnya Rayon 6. Dan jangan lupa kalau adik-adik sudah nge-follow, nah akunnya adik-adik jangan di private. Nah, jangan di private, jangan digembok-gemboknya dibuka. Nah, supaya nanti kita bisa lihat siapa ya ini ya. Nah, oke, jadi nanti akan dibantu. Nanti kalau adik-adik sudah melihat IG-nya Rayon 6 seperti apa, nah di situ ada pengumumannya. Nah, apa itu challenge-nya? Challenge-nya adalah adik-adik membuat video tentang kegiatan sehari-hari. Temanya adalah tema yang sudah disampaikan oleh Kak Anita hari ini, yaitu apa tadi? Saling membantu, peduli. Nah, temanya adalah membantu orang tua. Nah, adik-adik bisa dokumentasikan melalui video. Kemudian membantu orang tuanya apa? Misalnya nyapu, ya kan? Mencuci piring. Oke, banyak ya Kak ya membantu orang tua di rumah. Nah, kita memanfaatkan waktu yang ada di rumah untuk membantu orang tua. Nah, adik-adik nanti bisa video. Aku pengen bantu ini Nah, nanti kalau sudah silahkan, atau jangan lupa adik-adik tag di @rayon6_kidscommunity. Nah, jangan lupa juga nanti adik-adik tuliskan nama lengkapnya siapa, kemudian alamatnya adik di mana ya, alamat dan nama lengkapnya supaya kami tahu. Nah, nanti akan dipilih 3 pemenang. 3 pemenang, hadiahnya pasti menarik, luar biasa. Nah, akan dipilih 3 orang pemenang. Nah, kemudian setelah diberi nama dan alamat, jangan lupa diberi caption atau judulnya yang menarik. Contohnya, aku anak hebat, walaupun di rumah tetap semangat membantu orang tua. Misalnya gitu ya, itu contoh. Tapi silahkan
silahkan buat caption yang menarik. Nah, nanti silahkan informasi yang lebih lengkap silahkan buka di Instagram @rayon6_kidscommunity. Nah, silahkan dibuka di situ. Nanti kalau misalnya tidak tahu silahkan bisa DM, kirim pesan ya, kirim pesan, nanti ada administrasi atau admin yang akan menjawab. Nah, baik, untuk ibadah sekolah minggu hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, masih tetap semangat semuanya ya. Kita mau angkat pujian, kita mau tutup, kita mau bersyukur pada Tuhan. Firman-Mu, kalau kami saat ini bisa memuji Tuhan dengan baik, itu semua karena Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan minggu depan kami mau berjumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap bersyukur, ajari kami untuk tetap bersuka cita selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu depan ya Kak ya. Dadah.